Setiap kampus punya cerita. Ada yang bercerita tentang persahabatan, cinta, dan perjuangan meraih mimpi. Tapi di balik hiruk-pikuk kehidupan mahasiswa, ada pula kisah-kisah yang tak pernah masuk buku tahunan, kisah yang hanya dibisikkan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, diselimuti misteri dan ketakutan. Cerita ini berasal dari seorang mantan mahasiswa tahun 2005, yang pernah menempati sebuah asrama tua di sudut kota Bandung. Bukan sembarang kisah, karena apa yang dialaminya tak hanya mengganggu tidur malam, tapi mengguncang kenyataan. Sebuah pengalaman yang menyingkap rahasia kelam yang selama bertahun-tahun terkubur di balik dinding-dinding usang bangunan tua. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini peringatan bahwa beberapa tempat tidak ingin diganggu. Berdasarkan kisah nyata dari seorang mantan mahasiswa tahun 2005. Namaku Dita. Tahun 2005 aku diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Karena aku dari luar kota, pihak kampus menempatkanku di sebuah asrama mahasiswa yang lokasinya cukup tua dan agak tersembunyi di balik gedung-gedung modern kota. Bangunannya besar, berlantai 3, dan dikelilingi pohon-pohon besar. Saat pertama kali datang, suasananya sudah terasa tidak nyaman, sepi, lembab, dan dingin, bahkan di siang hari. Kata ibu kos yang menjaga asrama, kalau malam, jangan keluyuran di lantai 3, ya. Udah lama dikosongin, soalnya banyak kabel bocor. Tapi aku tahu ada alasan lain. Wajahnya berubah saat mengatakannya. Malam pertama berjalan lancar, tapi malam kedua, aku mulai mengalami keanehan. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara kursi diseret dari kamar sebelah. Masalahnya, kamar sebelah itu kosong. Keesokan harinya, aku tanya teman sekamarku, Sinta. Dia bilang juga mendengar suara itu, tapi mengira itu ulahku. Semakin hari, kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi, suara langkah kaki di lorong saat tengah malam, pintu kamar yang terbuka sendiri, hingga bau anyir yang muncul tiba-tiba. Rasa penasaran membuatku dan dua teman nekat naik ke lantai 3, meski sudah diperingatkan. Tangga menuju lantai itu gelap, penuh sarang laba-laba. Begitu sampai di atas, suhu turun drastis. Kami menyalakan senter dan melihat koridor panjang dengan deretan kamar yang pintunya kebanyakan tertutup rapat. Tiba-tiba, di ujung lorong, kami melihat seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Awalnya kami kira itu penghuni lain yang iseng. Tapi saat kami menyorotkan senter, dia menghilang begitu saja. Kami berlari turun sambil gemetar. Malam itu aku mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpiku, aku berada di kamar lantai 3 yang penuh darah. Di sudut kamar, perempuan tadi duduk, menangis dengan suara lirih. Dia berkata, "Mereka kubur aku di bawah lantai. Mereka pikir aku hilang." Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat dan luka gores di lengan, padahal aku tidak menyentuh apapun. Setelah itu, hampir tiap malam mimpi itu datang lagi, seakan dia ingin aku melakukan sesuatu. Salah satu penjaga asrama yang sudah tua akhirnya bercerita. Dulu, tahun 90-an, seorang mahasiswi hilang secara misterius. Ada desas-desus bahwa dia korban kekerasan oleh seniornya, tapi tidak pernah ditemukan. Lantai 3 kemudian ditutup, dan kasus itu menghilang begitu saja. Kami melapor ke pihak kampus, dan akhirnya dilakukan penyelidikan. Saat perbaikan struktur bangunan dilakukan di lantai 3, pekerja menemukan tulang belulang manusia di bawah ubin kamar 309, persis seperti dalam mimpiku. Setelah penemuan itu, lantai 3 disegel total.
Upacara doa dilakukan untuk menenangkan arwah perempuan tersebut. Sejak itu, gangguan mulai berkurang. Tapi sampai aku lulus, aku tidak pernah berani lagi naik ke lantai 3. Catatan penutup, cerita ini telah beredar luas di kalangan mahasiswa kampus tersebut, namun tidak pernah diberitakan secara resmi. Beberapa saksi masih hidup dan menolak diwawancarai. Entah ini hanya legenda atau benar-benar terjadi, satu hal yang pasti, tempat yang menyimpan rahasia kelam, akan terus dihantui oleh mereka yang belum tenang. Jika kamu suka cerita berhantu, misteri tak terpecahkan, dan kisah nyata yang menyeramkan menghidupkan kembali ketakutan terdalammu, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan dirimu, karena di sini, ketakutan bukan sekadar cerita.